Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Sumitro Djoyohadikusumo. Sumitro Djoyohadikusumo, Ayahanda Prabowo Subianto Presiden terpilih ke-8. Sumitro Djoyohadikusumo pernah kena tuduhan terlibat korupsi. Pengakuan Rosihan Anwar dalam Sejahrir, Peran Besar Bung Kecil, 2010. Waktu itu memang ada isu bahwa Sumitro melakukan korupsi, memberikan dana kepada Partai Sosialis Indonesia. Sebelum menghilang dari Jakarta, Sumitro adalah Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Selain itu, Sumitro yang terkenal sebagai pakar ekonomi adalah pentolan Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang di mata orang-orang PKI kerap dijuluki sosialis kanan atau sosialis salon. Di era Presiden Soekarno, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Negara Riset. Sumitro menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan masa jabatan tanggal 6 September tahun 1950 hingga tanggal 27 April tahun 1951. Lalu Menteri Keuangan ke-8 masa jabatan periode tanggal 3 April tahun 1952 sampai 30 Juli tahun 1953 dan tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 24 Maret tahun 1956. Sumitro kembali dipercaya menjabat Menteri Perdagangan periode tanggal 6 Juni tahun 1968 sampai 28 Maret tahun 1973. Terakhir Sumitro menduduki posisi Menteri Negara Riset ketiga masa jabatan tanggal 28 Maret tahun 1973 sampai 28 Maret tahun 1978. Sumitro menikah dengan Dora Marisigar pada tanggal 7 Januari tahun 1947, meski mereka berbeda agama. Setelah menikah mereka tinggal di daerah Matraman, Jakarta. Sumitro dikaruniai 4 orang anak. Anak pertamanya bernama Bianti Ningshin Midrawati, yang memiliki gelar sarjana pendidikan dari Harvard. Anak keduanya bernama Matiani Ekowati, seorang ahli mirobiologi. Anak ketiganya adalah Prabowo Subianto, sedangkan anak bungsunya bernama Hashim Sujono, yang saat ini menjadi pebisnis di grup Arsari. Sumitro Djoyohadikusumo berperan penting dalam pemberontak PRRI Permesta. Sebenarnya bagaimana sejarah benar Sumitro Djoyohadikusumo? Kak Chloe. Sumitro Djoyohadikusumo, Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo, tanggal 29 Mei tahun 1917 sampai 9 Maret tahun 2001, merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Sebagai salah satu ekonom Indonesia paling terkemuka selama masanya, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Dia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari 1951 hingga 1957. Sumitro berasal dari keluarga ningrat Jawa, dan merupakan anak sulung dari Margono Djoyohadikusumo. Dia menempuh pendidikan ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda di Rotterdam. Setelah Perang Dunia Kedua, Sumitro kembali ke Indonesia dan turut dalam delegasi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat.
Dalam misi diplomatik ini, Sumitro berperan dalam menggalang dana dan dukungan internasional demi kemerdekaan Indonesia. Dia juga turut serta dalam konferensi meja bundar, dan setelahnya bergabung dalam Partai Sosialis Indonesia sebelum menjabat Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir. Sumitro merupakan pencetus program Benteng, dan meluncurkan sejumlah kebijakan ekonomi yang mengarahkan Indonesia ke proses industrialisasi. Dia kemudian juga menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap, sembari mengembangkan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai dekannya yang kedua. Selama Orde Lama, Sumitro merupakan salah satu menteri yang mendukung masuknya modal dan investor asing ke Indonesia. Karena ini, dia ditekan oleh Soekarno dan politisi-politisi Partai Komunis Indonesia selama era Juanda, yang menyebabkan Sumitro bergabung ke Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera. Peranan Sumitro dalam PRRI dilangsungkan dari luar Indonesia melalui aktivitasnya menggalang dana dan dukungan luar negeri. Setelah PRRI ditumpas, Sumitro tidak pulang sampai tahun 1967, setelah Soeharto menjadi presiden. Soeharto mengundangnya kembali ke Indonesia dan mengangkat Sumitro menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, dan belakangan sebagai Menteri Riset. Banyak bekas muridnya di Universitas Indonesia juga terlibat dalam pemerintah Soeharto, dan lebih dikenal sebagai mafia berkeli. Sumitro tetap aktif di bidang ekonomi setelah tidak menjadi menteri, dan sering mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Masa muda, Sumitro terlahir di Gombong, Kabupaten Roma Karanganyar, sekarang wilayah Kebumen, Kresidenan Kedu pada tanggal 29 Mei tahun 1917. Sumitro lahir di kala ayahnya Margono Joyo Hadikusumo menjadi pejabat koperasi pada pemerintahan Kabupaten Roma Karanganyar, Kebumen. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Ningrat Jawa di Banyumas, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Siti Katumi Wirodiharjo. Keluarga Joyo Hadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara atau Pangeran Banyak Widodari Karanganyar, Kebumen, seorang yang pernah menjadi Bupati Karanganyar Roma, sekarang Kebumen, sekaligus Panglima Laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, dan Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman, Bupati Banyumas yang pertama. Sang ayah adalah pegawai tingkat menengah dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang belakangan menjadi pendiri. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Bank Negara Indonesia. Ia memulai pendidikan di sekolah Europische Lagere School, setara sekolah dasar, dan belakangan Opleiding School for Inlandse Ambtenaren di Banyumas. Pada tahun 1935, setelah menyelesaikan pendidikan di Hindia Belanda, Sumitro melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Ekonomi, Nederlandse Economische Hogeschool, di Rotterdam, Belanda. Pada masa itu, karena depresi besar, tidak banyak putra Indonesia bahkan keturunan priai yang dapat berkuliah di luar negeri. Ia juga sempat menempuh kursus filosofi dan sejarah di Universitas Paris selama setahun, antara 1937 hingga 1938 setelah ia mendapatkan gelar sarjana dari Rotterdam. Dalam autobiografinya, Sumitro menulis bahwa ia berminat terjun dalam Perang Saudara Spanyol sebagai anggota Satuan Brigade Internasional, tetapi ia ditolak karena terlalu muda. Sumitro juga menulis bahwa ia masih mendukung pihak Republikan sebagai penggalang dana.
Selama studinya, ia turut bergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang bertujuan mempromosikan seni budaya Indonesia. Saat Soemitro sedang menyelesaikan disertasinya di Rotterdam, pada bulan Mei tahun 1940, Jerman Nazi menyerbu Belanda dan Soemitro nyaris terbunuh dalam pengeboman kota Rotterdam. Dinding kamar kosnya runtuh karena bom Luftwaffe. Ia tetap berhasil menyelesaikan disertasinya pada tahun 1943, yang berjudul Het Volkskredietwezen in de Depressie, kredit rakyat di masa depresi, dan ia memperoleh gelar doktor ekonomi. Antara kelulusannya sampai Perang Dunia berakhir, Soemitro turut membantu sejumlah pelaut Indonesia yang terdampar di Rotterdam, ketika sejumlah anggota Perhimpunan Indonesia, PI, ikut serta dalam perlawanan pasif dalam lingkup gerakan bawah tanah Belanda. Soemitro sendiri tidak bergabung dalam PI karena adanya sejumlah tokoh komunis seperti Abdul Majid Djodjoadiningrat dalam organisasi tersebut. Karena kondisi perang tidak memungkinkan Soemitro untuk pulang, ia menghabiskan waktunya dengan mempelajari ekonomi Indonesia. Karir awal revolusi, seusai perang berakhir, Soemitro sempat menjadi anggota delegasi Belanda dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di London pada bulan Januari tahun 1946 sebelum pulang ke Indonesia pada bulan Maret tahun 1946. Menurut laporan pemerintah Britania Raya, pihak Belanda sengaja mengajak Soemitro demi memberikan kesan positif ke negara-negara lain. Tetapi Soemitro merasa dikecewakan sehingga ia kembali ke Indonesia. Soemitro pulang ke Indonesia pada tahun 1946 dan diangkat menjadi staf oleh Perdana Menteri Sutan Sejahrir, dan mulai aktif dalam Kementerian Keuangan. Ia sempat diculik kelompok Persatuan Perjuangan dalam peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 bersamaan dengan Sejahrir dan Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Belakangan, ia ditugaskan ke Amerika Serikat sebagai wakil ketua delegasi dan duta berkuasa penuh urusan ekonomi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jabatan-jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1950. Ia juga sempat menjabat Kepala Kedutaan Besar Indonesia di AS, bukan sebagai duta besar. Selama revolusi, Angkatan Laut Kerajaan Belanda memblokade perdagangan internasional ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Soemitro ditugaskan untuk mencari cara melewati blokade ini. Salah satu tindakan Soemitro adalah mengirimkan kapal kargo berbendera Amerika Serikat, SS Martin Berman. Setelah kapal tersebut berlabuh dan mengisi muatan di Cirebon, AL Belanda menyita kapal tersebut. Tindakan ini memicu amarah Serikat Maritim Nasional Amerika Serikat dan Kongres Amerika Serikat mempertimbangkan meluncurkan suatu penyidikan, sehingga Belanda terpaksa melepaskan kapal tersebut. Kejadian ini sesuai harapan Soemitro dan kawan-kawan, yang lebih menghargai perhatian media luar daripada nilai kargo itu sendiri. Menurut Soemitro, Sejahrir berkomentar bahwa, kita kehilangan kargo 3 juta dolar. Namun kita tidak mungkin membeli perhatian rakyat Amerika Serikat. Soemitro juga menjalin kerjasama dengan Matthew Fox, seorang pebisnis Amerika Serikat, menandatangani kontrak untuk membentuk perusahaan perdagangan. Soemitro setuju untuk memberikan perusahaan tersebut monopoli atas sebagian perdagangan Indonesia AS selama 10 tahun. Diplomasi. Setelah agresi militer Belanda II diluncurkan, Soemitro beserta anggota delegasi Indonesia lainnya berperan penting dalam menggalang perhatian dan simpati dunia. Delegasi Indonesia di AS yang tadinya tidak dianggap mendadak menjadi pusat perhatian, dan Soemitro diundang untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert A. Lovett. Setelah pertemuan tersebut,
Sumitro menggelar konferensi pers yang diliput oleh berbagai media AS, surat kabar The New York Times pada tanggal 21 Desember tahun 1948 mencetak keseluruhan isi pernyataan Sumitro yang menuntut AS menghentikan bantuan rencana Marshall untuk Belanda. Sumitro juga mengambil peran penting dalam konferensi meja bundar, selaku Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan. Awalnya, pihak Belanda menuntut Indonesia mengambil alih utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 6 miliar gulden. Tetapi Sumitro menyampaikan pandangan sebaliknya bahwa pihak Belanda berutang sebesar 500 juta gulden ke Indonesia. Menurut argumen Sumitro, sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran militer Belanda selama Perang Kemerdekaan, dan tidak masuk akal bagi pihak Indonesia untuk membiayai perang melawan diri sendiri. Setelah proses negosiasi, disetujui bahwa pihak Indonesia akan mengambil alih utang sebesar 4,3 miliar gulden, yang harus dilunasi per bulan Juli tahun 1964. Sumitro sebenarnya tidak setuju dengan ini dan ingin melanjutkan perundingan. Tetapi Wakil Presiden Muhammad Hatta menganulir keputusan Sumitro dan menyetujui angka tersebut. Sumitro juga ingin menyelesaikan urusan Papua Barat dalam konferensi tersebut, tetapi sekali lagi Hatta memutuskan untuk menganulir Sumitro. Orde Lama, Mendak dan UI, setelah pengakuan kedaulatan, Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir, sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang dipimpin Sejahrir. Kebijakan ekonomi Sumitro berfokus ke program industrialisasi, berlawanan dengan arah Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara, yang lebih mengarah ke pengembangan pertanian. Sumitro menyusun rencana urgensi perekonomian, alias Sumitro Plan, yang diterbitkan pada bulan April tahun 1951. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, rencana ini mencakup penggunaan uang negara untuk membangun sejumlah fasilitas industri di Pulau Jawa dan Sumatera dalam 2 tahun, termasuk pembangunan kembali sejumlah pabrik yang rusak karena perang. Dalam implementasinya, tidak ada pabrik terencana yang sudah berdiri setelah 2 tahun tersebut, sehingga jangka rencana tersebut diperpanjang menjadi 3 tahun. Selama masa Kabinet Natsir, Sumitro juga berkeliling Eropa, khususnya di Belanda, untuk menarik investasi asing dalam mendirikan pabrik di Indonesia. Salah satu program Sumitro lainnya merupakan program Benteng, yakni suatu program yang mengatur lisensi impor barang tertentu yang harus dimiliki oleh pengusaha pribumi, meskipun Sumitro sendiri sebenarnya lebih menyukai mekanisme pasar bebas. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Sumitro menjadi dekan kedua Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, UI, setelah dekan sebelumnya Sunarjo Kolopaking mengundurkan diri. Ia menjabat sebagai dekan antara 1951 sampai 1957. Selama masa jabatannya, Sumitro mengundang sejumlah akademisi dari Belanda karena kurangnya staf pengajar di UI. Sumitro juga mendirikan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, sekarang LPEMF-EUI, yang belakangan sering diberdayakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Program afiliasi antara FUI dan Fakultas Ekonomi Universitas California, Berkeley juga dicetuskan oleh Sumitro. Dengan sokongan dana Ford Foundation, Sumitro mengirimkan sejumlah mahasiswa Indonesia ke Amerika Serikat dalam program pertukaran, mahasiswa Indonesia ke AS dan dosen AS ke Indonesia, untuk memperluas wawasan pemikiran ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya didominasi pandangan-pandangan ekonomis dari Eropa. Awalnya Sumitro juga mencoba menjalin hubungan pertukaran dengan Sekolah Ekonomi dan Ilmu Politik London.
Namun karena British Council menolak memberikan beasiswa, rencana ini dibatalkan. Di pertengahan tahun 1951, Sumitro mengundang mantan Menteri Keuangan Jerman Nazi Hjalmar Schacht ke Indonesia untuk meneliti situasi ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi. Sumitro juga turut serta dalam proses nasionalisasi De Javasche Bank, bekas Bank Sentral Hindia Belanda. Selain itu, dalam periode ini Sumitro juga sering berdebat secara tertulis dengan Syafruddin mengenai pandangan-pandangan ekonomi mereka, sembari kedua pihak juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Menurut Sumitro, standar kehidupan dalam struktur ekonomi agraria yang didukung Syafruddin cenderung rendah, dan Sumitro juga tidak setuju dengan kebijakan penghematan anggaran Syafruddin. Meskipun begitu, kedua tokoh ini sepakat bahwa investasi asing diperlukan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, meskipun banyak tokoh nasionalis pada masa itu menolak investor luar negeri. Sumitro juga mendukung program transmigrasi pemerintah, dengan catatan diperlukannya pengembangan industri di kawasan-kawasan baru. Menteri Keuangan, Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Kementerian Keuangan pada masa itu masih mencakup sejumlah besar pegawai berkebangsaan Belanda, dan menurut Sumitro, para pegawai ini ahli dalam administrasi tetapi tidak paham ilmu ekonomi. Selama masa Wilopo, proses nasionalisasi Bank Indonesia selesai, dan Sumitro mewajibkan semua anggota Dewan Direksi BI berkebangsaan Indonesia. Ia juga memperluas cakupan program benteng dari sekitar 10% produk impor menjadi lebih dari 50%. Ini dilakukan meskipun Sumitro sendiri tahu bahwa implementasi program benteng bermasalah, dan Sumitro sendiri berkomentar bahwa sebagian besar pengusaha yang diuntungkan program benteng bisa saja hanya parasit. Kabinet Wilopo jatuh pada tahun 1953, dan beberapa tokoh gagal membentuk kabinet setelahnya. Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang diajukan oleh Burhanuddin Harahap, tetapi penunjukan Sumitro ditentang oleh Partai Nasional Indonesia sehingga Burhanuddin mengembalikan mandatnya. Akhirnya, Sumitro digantikan oleh Ong Engday dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I. Selama masa Ali, Sumitro menjadi kritik pemerintah dan menuduh bahwa kebijakan kabinet tersebut bertujuan untuk mengusir modal asing dari Indonesia khususnya perusahaan Belanda. Ia kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Karena inflasi yang merajalela pada masa itu, Sumitro memutuskan untuk mengakhiri program benteng demi stabilisasi ekonomi. Program Sumitro selama masa Kabinet Burhanuddin mencakup pengurangan belanja pemerintah yang mengurangi defisit anggaran, dan perlahan inflasi mulai terkendali. Karena jatuhnya kekuatan PSI setelah pemilu 1955, Sumitro mempertanyakan kepemimpinan Sejahrir atas partai tersebut. Sumitro dikirimkan ke Jenewa pada akhir tahun 1955 untuk merundingkan urusan Irian Barat, dan meskipun proses negosiasi perlahan mulai bergerak, tekanan politik dalam negeri menghentikan proses tersebut pada bulan Januari tahun 1956. Kecewa atas tindakan pemerintah, para delegasi Indonesia di Jenewa, Sumitro, Menteri Kesehatan Yohanes Leimena, dan Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gede Agung, sempat berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Beberapa bulan sebelum jatuhnya Kabinet Burhanuddin, Sumitro meminjamkan dana pemerintah ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang terkait partai-partai politik. Tindakan ini memicu partai-partai oposisi untuk menuntut pembubaran Kabinet Burhanuddin lebih cepat dari yang terjadwalkan.
Para menteri dalam kabinet Burhanuddin, termasuk Sumitro, tidak diikutsertakan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sumitro dianggap sebagai menteri paling berkuasa dari PSI selama era demokrasi liberal. Dalam makalah yang diterbitkan tahun 1952, Sumitro menjabarkan tujuan kebijakannya, yakni meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri sembari memperbaiki neraca dagang negara. Meskipun begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia masa itu tidak cukup kuat secara administratif untuk meluncurkan program intervensi langsung dalam ekonomi. Sumitro juga mendukung investasi asing. Setelah disumpah sebagai menteri dalam kabinet Wilopo, ia berkomentar bahwa mengusir investor asing sama saja menggali kubur sendiri. Sumitro juga melobi para investor asing tersebut untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dengan iming-iming keringanan pajak. Pemberontakan PRRI awal mula. Selama masa kabinet Juanda, Presiden Soekarno secara terbuka bertentangan dengan ekonom-ekonom yang belajar di institusi Barat, termasuk Sumitro. Soekarno dalam hal ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin D.N. Aidit. Aidit menuduh bahwa Sumitro memihak imperialisme dan feodalisme, sembari memegang pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor Sumitro tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang pada masa itu kebanyakan masyarakat desa. Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia kepada asing, kapitalis dan tuan tanah yang memburu rente, dan bukan karena rendahnya investasi domestik seperti pendapat Sumitro. Sumitro sendiri disalahkan karena membiarkan pihak-pihak kapitalis asing masuk ke Indonesia. Sepanjang bulan Mei tahun 1957, Sumitro dipanggil 2 kali oleh pihak kepolisian karena tuduhan korupsi, terkait penggalangan dana PSI untuk pemilu 1955, dan karena hubungan Sumitro dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena kasus suap. Ia dipanggil untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Mei tahun 1957, tetapi ia memutuskan untuk tidak datang dan bersembunyi. Awalnya, Sumitro bersembunyi di rumah kawannya di Tanah Abang, sebelum berpindah ke Pulau Sumatera dengan bantuan Sejahrir. Selama Sumitro di Sumatera, ia dikunjungi sejumlah politisi PSI yang mencoba membujuknya untuk tidak bergabung dengan gerakan anti pemerintah di sana. Sampai akhirnya Sumitro memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan utusan-utusan PSI tersebut. Pada tanggal 13 Mei tahun 1957, Sumitro tiba di Sumatera Tengah dan mulai menjalin hubungan dengan Dewan Banteng. Dalam bulan-bulan berikutnya, hubungan antara pemimpin-pemimpin Dewan Banteng dan pemerintah pusat semakin memanas, dan tawaran kompromi yang mencakup kembalinya sejumlah tokoh moderat, seperti Hatta ke pemerintah ditolak. Sejumlah tokoh partai Masyumi, seperti Syafruddin Prawiranegara dan Muhammad Natsir, belakangan bergabung dengan Sumitro di Sumatera. Sumitro mulai berpergian ke luar negeri untuk menggalang dukungan sembari menjalin hubungan dengan wartawan dan pemerintah asing, termasuk dengan pihak Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA, di Singapura. Pada bulan September tahun 1957, setelah pertemuan dengan sejumlah kolonel-kolonel anti pemerintah, Sumitro mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat, desentralisasi, pencopotan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kembalinya Hatta dalam struktur pemerintahan, dan pelarangan komunisme internasional. Hubungan Sumitro dengan pihak Amerika Serikat kemungkinan meningkatkan kepercayaan diri pihak anti pemerintah dalam membentuk tuntutan mereka. Setelah pertemuan berikutnya di Padang,
Sumitro mengirimkan laporan hasil pertemuan tersebut ke pihak Amerika Serikat yang menggambarkan Dewan Banteng sebagai barisan anti-komunisme. Sumitro berencana untuk membiayai pergerakan tersebut dari pendapatan ekspor hasil bumi dari Sumatera. Jatuhnya PRRI, Sumitro telah menjalin hubungan dengan pihak pemerintah AS, Britania Raya, Malaya Britania, Filipina, dan Thailand di akhir tahun 1957, ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan Belanda dan Taiwan. Pihak Dewan Banteng telah memperoleh ribuan pucuk senjata dari dana hasil penjualan sumber daya alam dan bantuan tunai asing yang ditambahkan lagi oleh pengiriman senjata langsung dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Sungai Dareh, para tokoh Masyumi beserta Sumitro bertemu dengan para perwira, tetapi pemberontakan belum diluncurkan karena keengganan Panglima Kodam IV, Sriwijaya, Kolonel Barlian, untuk ikut serta. Setelah pertemuan di Sungai Dareh, Sumitro berangkat ke Eropa untuk terus menggalang dana dan berbicara dengan media asing. Dalam wawancara-wawancaranya, Sumitro menyampaikan tuntutan-tuntutan dari Dewan Banteng. Semakin lama tuntutan dan ancaman Sumitro terhadap pemerintah pusat semakin keras, dan pada tanggal 2 Februari tahun 1958 Sumitro di Jenewa mengancam kemungkinan pecahnya perang saudara yang menurutnya akan menggulingkan Soekarno dalam 10 hari saja. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dideklarasikan di Padang pada tanggal 15 Februari tahun 1958, di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara selaku Perdana Menteri, dan Sumitro dijadikan Menteri Perdagangan dan Komunikasi dalam kabinetnya. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Februari Soekarno memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh PRRI termasuk Sumitro. Tidak lama setelah PRRI dideklarasikan, pemerintah pusat telah berhasil merebut kembali kota-kota besar seperti Padang dan Pekanbaru. Setelah jatuhnya Bukit Tinggi, Syafruddin menunjuk Sumitro menjadi pelaksana tugas Menteri Luar Negeri, dan menempatkan Sumitro di Manado beserta kelompok Permesta. Sumitro tidak setuju dengan deklarasi Republik Persatuan Indonesia oleh pihak PRRI di Sumatera pada bulan Februari tahun 1960, karena ia tidak menyukai bentuk negara federal dan enggan bekerja sama dengan kelompok pemberontakan Negara Islam Indonesia. Setelah penumpasan PRRI, Sumitro memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri. Keterlibatan Sumitro dalam PRRI menyebabkan pengucilan bekas murid-muridnya di UI, termasuk banyak mahasiswa yang telah belajar ke luar negeri. Selama tinggal di luar negeri, Sumitro kebanyakan bekerja sebagai konsultan di Singapura. Ia juga beberapa kali bepergian ke Eropa, dan ia bertemu Sejahrir di Swiss ketika Sejahrir dirawat di sana. Sumitro juga sempat tinggal di Malaysia dan di Bangkok, Thailand. Sembari di Malaysia, Sumitro menulis mengenai sejarah ekonomi negara itu untuk mencari nafkah, sembari menjalin hubungan dengan sejumlah perwira militer anti-komunis sewaktu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Orde Baru. Setelah Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, sejumlah bekas murid Sumitro seperti Wijoyo Nitisastro, Muhammad Satli, dan Emil Salim ditunjuk sebagai menteri atau penasihat dalam pemerintah. Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk memulangkan Sumitro ke Indonesia, dan Ali bertemu dengan Sumitro untuk membujuknya pulang di Bangkok pada bulan Maret tahun 1967. Sumitro setuju untuk pulang, dan ia kembali secara rahasia pada pertengahan tahun 1967 karena kekhawatiran pemerintah akan simpatisan Orde Lama.
Sumitro diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I pada tanggal 10 Juni tahun 1968. Sebagai menperindak di era Orde Baru, Sumitro mengimplementasikan sejumlah kebijakan dagang yang bertujuan untuk mendorong ekspor atau menekan impor produk tertentu. Sebagai contoh, Sumitro mendirikan beberapa badan yang mengatur kualitas dan ekspor komoditas kopi dan kopra, 95, sembari melarang ekspor karet alam berkualitas rendah untuk mendorong hilirisasi industri karet. Sumitro juga mendorong pengurangan impor barang konsumsi dan peningkatan impor barang modal, dan bea masuk ditingkatkan sebagai pendapatan pemerintah. Kabinet Pembangunan I ini juga mencakup Mafia Berkeley, sekumpulan ekonom yang belajar di universitas-universitas barat dan sebagian pernah menjadi murid Sumitro. Selain sebagai menperindak, Sumitro juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Soeharto. Pada tahun 1973, Sumitro dijadikan Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II. Ada sejumlah pihak yang beranggapan bahwa perombakan ini disebabkan adanya pertidaksetujuan antara Sumitro dan Soeharto dalam kebijakan ekonomi. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Riset, Sumitro memulai program penelitian nasional dalam bidang ekonomi yang melibatkan fakultas-fakultas ekonomi berbagai universitas di Indonesia, dengan tujuan membantu penyusunan program ekonomi pemerintah. Hal ini dilakukan Sumitro karena kekhawatirannya bahwa rencana pembangunan 5 tahun Soeharto kurang memperhitungkan tren-tren dan kondisi ekonomi jangka panjang di Indonesia. Meskipun program ini berguna untuk pemerintah, Sumitro digantikan oleh B.J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III sehingga program tersebut dihentikan. Di luar kariernya dalam struktur pemerintah, Sumitro juga terlibat dalam dunia usaha. Bersama dengan Mochtar Lubis, ia mendirikan Indo Consult Associates pada tahun 1967. Indo Consult Associates merupakan salah satu firma konsultan bisnis pertama di Indonesia. Sumitro juga terlibat dalam naiknya grup Astra sejak tahun 1968, ketika Sumitro membantu grup tersebut memperoleh lisensi importir tunggal mobil Toyota. Keluarga Chia pendiri Astra telah menjalin hubungan dengan Sumitro sejak zaman Orde Lama. Sumitro sempat menjabat Presiden Komisaris Astra pada tahun 1992. Dalam karir akademiknya, Sumitro menjadi salah satu pendiri organisasi akademis East Asian Economic Association, Asosiasi Ekonomi Asia Timur, pada tahun 1984, dan ditunjuk secara aklamasi menjadi ketua umum pertama organisasi tersebut. Sumitro sering dianggap sebagai ekonom Indonesia yang paling berpengaruh, baik selama periode Orde Lama maupun Orde Baru. Setelah tidak lagi menjabat menteri, ia mulai khawatir akan struktur fundamental ekonomi Indonesia di bawah Soeharto. Meskipun industrialisasi berjalan cepat, Sumitro melihat munculnya kepentingan-kepentingan yang menguasai sejumlah industri, dan tidak setuju dengan kebijakan dagang pemerintah yang dianggapnya terlalu proteksionis. Ekonomi Indonesia pada masa itu dianggapnya rapuh dan hanya terlihat kuat di permukaan. Meskipun pengaruhnya dalam pemerintahan sudah turun drastis, ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah seperti program mobil nasional Timor dan para pemburu rente. Setelah krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 1998, Sumitro menyalahkan korupsi dan institusi-institusi nasional bermasalah atas kerasnya dampak krisis tersebut di Indonesia. Kehidupan pribadi, Sumitro menikah dengan Dora Mari Sigar,
yang saat itu merupakan mahasiswa keperawatan di Utrecht. Ketika keduanya belajar di Belanda, mereka menikah pada tanggal 7 Januari tahun 1947. Meski berbeda agama, Dora merupakan seorang beragama Kristen yang berasal dari Manado, sementara Sumitro beragama Islam, kemudian tinggal di daerah Matraman, Jakarta. Anak pertama mereka, Bianti Ningsih Midrawati, menjadi sarjana pendidikan dari Universitas Harvard. Anak kedua, Mariani Ekowati, menjadi ahli mikrobiologi. Anak ketiga, Prabowo Subianto merupakan Presiden Indonesia ke-8, dan juga sempat menikahi Titik Soeharto, Putri Soeharto. Anak bungsu, Hashim Joyo Hadikusumo, menjadi pebisnis grup Arsari. Sumitro terkenal sebagai perokok berat selama tahun 1942 sampai tahun 1994. Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah, khususnya urusan ekonomi. Pandangan, selama di Rotterdam, Sumitro banyak membaca tulisan pemikir ekonomi seperti Karl Marx, Joseph Schumpeter, Eugen von Bombauer, Irving Fisher, dan lainnya. Ia juga terpengaruh oleh para pemikir dari Fabian Society. Meskipun secara ideologis Sumitro tidak menyukai pembatasan perdagangan, ia juga menganggap bahwa kondisi politik dalam negeri tidak memungkinkan perdagangan bebas. Kebijakan Sumitro selama menjabat sebagai menteri di era Orde Lama menurutnya bertujuan untuk mengurangi pengaruh Belanda dalam ekonomi Indonesia. Sumitro mengaku bahwa pertentangannya dengan Syafruddin Prawira Negara terjadi karena Sumitro melihat kebijakan Syafruddin sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial. Dalam pandangan Sumitro, ekonomi kolonial Indonesia terbagi menjadi dua, ekonomi agraris yang ala kadarnya, dan ekonomi kapitalis yang terhubung dengan sistem perdagangan internasional. Untuk mengembangkan ekonomi, Sumitro mengikuti teori ekonomi William Arthur Lewis yang menyatakan bahwa pemerintah harus mendukung industrialisasi demi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Demi industrialisasi ini, Sumitro menjadi pendukung investasi asing, asalkan investasi tersebut disertai partisipasi modal dalam negeri, peningkatan sumber daya manusia, dan penginvestasian kembali sebagian laba dalam ekonomi Indonesia. Karena Sumitro mengejar industrialisasi dan menyukai teknokrasi, ia lebih condong ke blok barat di dalam Perang Dingin dan juga menjadi anti-komunis. Meskipun Sumitro secara politik berada di bawah naungan Partai Sosialis, ia tidak setuju dengan paham sosialisme demokratis yang umum di kalangan tokoh partai tersebut. Sumitro juga mendukung bentuk usaha koperasi untuk memajukan ekonomi pedesaan. Mengenai kebijakan pemerintah, Sumitro mendukung anggaran yang berimbang karena kekhawatirannya bahwa anggaran dapat dihabiskan oleh politisi tanpa disiplin fiskal. Meskipun begitu, anggaran pembangunan dianggapnya penting dan ia menolak pemangkasan anggaran tersebut. Karena kondisi ekonomi dan birokrasi Indonesia yang masih muda pada masanya, Sumitro berkesimpulan bahwa cara terbaik untuk memeratakan ekonomi adalah melalui serikat pekerja yang kuat, bukan melalui perpajakan. Kematian, Sumitro meninggal dunia di Rumah Sakit Darmanugraha, Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 9 Maret tahun 2001 dalam usia 84 tahun. Ia sudah cukup lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai wasiatnya agar dimakamkan dengan cara dan di tempat sederhana, Sumitro dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Penghargaan, ia menerima penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Dalam negeri, Indonesia, Bintang Mahaputra Adipradana, 1973, luar negeri, Malaysia, Panglima Mangkunegara, PMN,
1977, Thailand, Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant of Thailand, KCE, Belgia, Grand Cross of the Order of the Crown, Tunisia, Grand Officer of the Order of the Republic, 1992. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.